Oke, shalom anak-anak. Selamat bertemu kembali pada kesempatan hari ini ya. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa berkumpul walaupun secara virtual ya. Pada kesempatan hari ini Mister berharap kalian kabarnya selalu baik dan selalu aman dalam lindungan Tuhan Yesus. Oke anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini, mari terlebih dahulu kita mau berdoa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Kami bersyukur kalau saat hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami mengikuti kegiatan LDK secara virtual. Itu semuanya karena kasih-Mu atas kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami siap untuk kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap hati kami, sebab kami rindu untuk kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini ya, Mister bersyukur, Mister diberikan kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan hari ini ya, tema yang Mister ambil atau judul pada pagi hari ini yaitu adalah Having the Strong Mentality Like a Lion. Adapun yang menjadi ayat nats dari kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini, yaitu diambil dari kitab Amsal 30 ayat 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun. Sekali lagi, singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun. Nah, anak-anak ya, seperti yang kalian lihat ya, ini adalah sebuah contoh gambaran tentang singa ya. Mengapa kitab Amsal memberikan gambaran seekor binatang tentang singa? Ya, karena di dalam kitab Amsal mengatakan singa itu adalah sebuah binatang yang gagah perkasa. Nah, anak-anak, sebelum kita lebih jauh mendengarkan renungan saat pagi hari ini ya, terlebih dahulu kita mau menyaksikan sebuah video singkat ya. Video ini ya adalah sebuah film ya, tentu mungkin sudah nggak asing bagi kalian. Judulnya itu adalah The Lion King. Ya, mungkin dari kalian sudah ada yang pernah menonton, bahkan Mister sendiri sudah menonton akan film ini. Ya, selamat menyaksikan. Kalian sudah menyaksikan sebuah video ya, di dalam video tersebut ya, judulnya itu tentang The Lion King ya. Mungkin sudah nggak asing nih bagi kalian ya, di situ udah menceritakan tentang apa ya, seekor singa atau singa ya, di mana ya itu diumpamakan namanya Simba ya. Simba itu ya memiliki keluarga ya, keluarganya itu adalah seorang raja hutan atau seorang raja. Tetapi ya saat keluarganya itu ya, saat ibu dan ayah itu meninggal ya, akhirnya tahtanya itu ya direbut oleh apa? Pamannya sendiri. Tapi Simba ini ya berniat untuk apa? Mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Ya, karena di dalam kisah itu juga ya, bahwa orang tua dari Simba ini ya dibunuh oleh siapa? Oleh si pamannya itu sendiri. Nah, anak-anak, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan tadi bahwa singa ya adalah yang terkuat di antara binatang yang tidak mundur terhadap apapun. Nah, tentu ya kalau kita berbicara mengenai singa ya, mungkin dari kalian ada yang sudah melihatnya secara langsung atau kalian menyaksikannya di sebuah media massa. Nah, anak-anak, yang seperti yang kita ketahui bahwa singa adalah raja hutan ya, yang tak pernah takut menyerang atau diserang. Ya, kalau kita lihat di TV biasanya wah sangat mengerikan kelakuan dari singa itu sendiri. Ya, apalagi mungkin kalau kalian ke taman safari ya, kalian bisa melihat di situ ada singa ya. Kalau kita melihatnya dari dekat pasti wow sangat mengerikan ya, seperti itu. Nah, anak-anak, pada kesempatan hari ini ya, bukan hanya kita berbicara tentang seekor singa, tetapi ada beberapa hal yang kita dapatkan ya. Ada beberapa pelajaran yang kita ambil ya dari kepemimpinan seekor singa.
Ya, Mister berharap ya dari poin-poin nanti yang Mister bisa bagikan itu bisa menjadi motivasi bagi kalian untuk apa? Untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, untuk menjadi orang-orang yang hebat, untuk menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Nah, pada kesempatan hari ini ada 3 poin penting yang Mister akan bagikan kepada kalian ya. Kita mau sama-sama belajar dari kepemimpinan seekor singa. Ya. Yang pertama, ya kalau kita lihat ya, poin penting yang perlu kita ketahui adalah singa memiliki sikap yaitu keberanian. Ya. Seperti yang kalian saksikan dalam video tadi bahwa singa memiliki roh yang berani. Ya. Kalau kalian menyaksikan di media massa ya, singa selalu memiliki roh yang berani. Sama halnya dengan kita bahwa Tuhan ya menciptakan kita untuk apa? Memiliki roh yang berani untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang gagah perkasa. Bahwa kita percaya bahwa Tuhan menciptakan kita untuk apa? Menjadi pemimpin yang hebat. Ya. Tuhan memiliki rencana yang indah atas kehidupan kita. Ya. Nah, seperti dalam kitab Roma 8 ayat 37 menyatakan seperti ini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Artinya bahwa kita ketika kita dipercayakan untuk kita masih ada, artinya Tuhan mau memberikan sesuatu yang indah bagi setiap kehidupan kita. Dan Tuhan mau mengatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sama dengan seperti kisah singa tadi, ya, seperti singa Simba. Awalnya mungkin dia tidak memiliki roh yang percaya diri, tetapi ya saat ada keyakinan, ada keberanian dalam hidupnya, maka ia merebut kembali apa yang menjadi tahtanya, apa yang menjadi bagiannya. Sama pun dengan kehidupan kita. Kalau kita menjadi seorang pemimpin, yang pertama memiliki roh keberanian itu. Dengan adanya roh keberanian, maka kita akan mampu ya menghadapi setiap tantangan, setiap masalah, setiap cobaan yang kita alami. Ya, seperti dalam kitab Yesaya 41 ayat 10 menyatakan bahwa janganlah kamu takut, ya sebab aku menyertai engkau. Janganlah kamu bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bukankah Tuhan sendiri menyatakan bahwa janganlah takut, kamu lebih daripada pemenang. Ya. Hari ini ketika kalian mendengarkan tentang kebenaran firman, yang pertama kepemimpinan yang harus kalian miliki adalah keberanian. Dengan kalian memiliki roh keberanian, kalian bisa melewati setiap tantangan apapun yang kalian hadapi. Ya, jadilah pemimpin-pemimpin yang memiliki pemimpinnya jiwa keberanian. Ya, itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, ya kalau kita lihat ya bahwa hal yang dapat kita ambil dari kisah singa, seekor singa, yaitu yang kedua adalah memiliki cara pandang yang berbeda. Cara pandang yang berbeda di sini itu yang seperti apa, Mister? Ya, kalau kalian lihat ya tatapannya di sini ya, tatapannya itu tatapan yang mengerikan. Ya, kalau kalian menyaksikan sebuah video tentang seekor singa ya, di mana singa itu ya menerkam akan mangsanya. Nah, kalau kalian tahu bahwa singa itu ya bukan apa? Bukan binatang yang terbesar juga. Ya, bukan binatang yang terkecil, bukan binatang yang apa? Yang tertinggi. Tetapi ia memiliki kekuatan dalam kehidupannya. Ya, memiliki cara pandang yang berbeda. Ya, kalau kalian menyaksikan sebuah video ya, di mana singa itu ya ketika mau mencari mangsa, dia tidak peduli mangsanya itu besar, kecil, tinggi atau besar atau pendek dan lain sebagainya. No, tetapi dia memiliki cara pandang yang berbeda. Cara pandang yang dapat kalian ambil di sini ya bahwa jangan memandang segala sesuatu dengan sisi yang negatif. Jangan memandang masalah atau tugas dan tanggung jawab itu adalah tugas yang besar. No, miliki cara pandang yang berbeda.
Memiliki cara pandang yang berbeda ya seperti ini ya. Apapun tantangan yang kalian hadapi, apapun tanggung jawab yang dipercayakan kepada kalian ya. Memiliki cara pandang mungkin ini dengan adanya LDK seperti ini ya, akan melatih jiwa-jiwa kepemimpinan kalian. Mungkin ya, suatu saat kalian akan menjadi orang-orang yang hebat, akan menjadi pemimpin yang hebat. Mungkin tidak di SMP, tetapi saat kalian sudah tidak di SMP, atau saat kalian sudah terjun ke dunia masyarakat, atau ke dunia kerja. Nah, dari hasil latihan hari ini, ya dari organisasi inilah kalian dilatih. Ya, ketika kalian menghadapi segala sesuatu, mari miliki cara pandang yang berbeda. Sama halnya dengan seorang pemimpin. Jangan melihat masalahmu yang besar, tetapi jadikan itu sebagai solusi untuk kalian menjadi orang-orang yang hebat, atau kalian bisa menjadi atau naik level. Ya, sama halnya dalam kitab Perjanjian Lama. Ya, yaitu dalam kitab Samuel 17 ayat 37 dan 45. Ya, kita belajar dari kisah Daud, di mana Daud yang melawan Goliat. Ya, mungkin cerita ini sudah tidak asing lagi bagi kehidupan kalian ya. Di mana Daud melawan Goliat ya. Daud mengatakan, ya Daud dengan tubuhnya yang kecil, sedangkan Goliat dengan tubuhnya yang gagah perkasa, tinggi. Tetapi ya ketika kita memiliki cara pandang yang berbeda sama seperti Daud. Daud mengatakan seperti ini. Ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ya, terus ayat 45 menyatakan seperti ini. Tetapi Daud kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ya, sama halnya kita belajar dari kisah Daud ya, yang memiliki ya cara pandang yang berbeda. Mungkin ya kalau Daud memiliki cara pandang yang berbeda ya, cara pandang yang salah, terus dia menggerutu ya, udah mengeluh, Tuhan lawannya kok itu kok besar, kok orangnya tinggi, pasti aku akan kalah. No, tetapi Daud menyatakan kalau Tuhan yang menyertai, maka dia pasti akan berhasil. Mari sama-sama belajar ya, bagi setiap kehidupan kita miliki cara pandang yang berbeda. Untuk menjadi seorang pemimpin, memang itu butuh proses, memang itu butuh waktu. Tetapi saat kesempatan hari ini, mari sama-sama belajar untuk kita memandang segala sesuatu dari berbagai sisi. Sehingga kita bisa menghadapi tantangan atau masalah tersebut. Ya, jangan jadikan LDK ini sebagai sebuah beban, tapi jadikan sebagai motivasi untuk kalian bisa menjadi pemimpin yang hebat. Ya, itu poin yang kedua, miliki cara pandang yang berbeda. Sama halnya ya dalam kitab Perjanjian Baru ya, Tuhan Yesus juga diumpamakan seperti seekor singa yang rela berkorban. Sama seperti halnya Tuhan sudah berkorban bagi setiap kehidupan kita. Ya, Dia telah mati bagi kita, Dia menebus setiap dosa-dosa kita. Nah, yang ketiga, adapun yang menjadi poin pentingnya adalah yang pertama, ya, saling bekerja sama. Untuk menjadi seorang pemimpin dibutuhkan yang namanya kerjasama, apalagi dalam komunitas, dalam organisasi. Ya, kalau tidak adanya kerjasama, maka komunitas itu ya bisa saja ya akan runtuh timnya. Ya, sama halnya dengan kisah singa. Yang berburu itu satu, tetapi hasil buruannya itu ya dibagikan kepada teman-temannya, dibagikan kepada keluarga. Di mana ada kerjasama,
Di situ akan ada kemenangan yang kalian dapatkan. Ya. Sama halnya dari kitab 1 Korintus 1 ayat 10 menyatakan seperti ini. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ya. Jadi seorang pemimpin dibutuhkan yang namanya kerjasama. Sama juga dari kisah singa tadi, ya. Ia tidak hanya makan hasil tangkapannya itu sendiri, tetapi ia membagikan kepada kelompok-kelompoknya. Ya. Nah, anak-anak, itu 3 poin penting yang Mister bisa bagikan kepada kalian saat pagi hari ini, ya. Kita ya diciptakan untuk menjadi seorang pemimpin. Ya. 3 poin penting ini yang dapat kalian terapkan dalam setiap kehidupan kalian. Untuk menjadi seorang pemimpin, yang pertama, memiliki roh keberanian. Yang kedua, ya, memiliki cara pandang yang berbeda. Serta yang ketiga, ya, dapat memiliki roh yang mau bekerja sama. Bekerja sama dengan satu sama yang lain. Karena Tuhan sendiri pun sudah memberikan teladan bagi setiap kehidupan kita. Nah, anak-anak, ya, sebuah kalimat menyatakan seperti ini. It doesn't matter when we start. It doesn't matter where we start. The matter is that we start. Ya. Tidak masalah kapan kita memulai. Tidak masalah di mana kita memulai. Tetapi yang terpenting adalah kapan ya kita memulai. So, anak-anak, itu yang Mister bisa bagikan saat pagi hari ini. Ingat, jadilah pemimpin-pemimpin hebat, pemimpin yang takut akan Tuhan, ya, dan melibatkan Tuhan dalam segala apapun. Selamat berproses, Tuhan Yesus memberkati. Mari anak-anak, sekali lagi kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami percaya firman-Mu itulah yang menguatkan setiap kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Pemimpin yang memiliki roh yang berani, memiliki cara pandang yang berbeda, serta mau bekerja sama. Ajar itu Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak yang mengikuti LDK ini, sehingga dari hasil LDK ini akan tercipta pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.